Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, balik lagi di sini masih di bab 1 tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, pada pertemuan kemarin masih materi ini juga ya. Jangan bosan-bosan ya. Oke, mari kita belajar bersama kembali. Oke, di sini atau pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas ini tentang apa nih? Oke, coba cek. Kemarin itu kan tentang rumus jumlah dan hasil kali dari akar-akar persamaan kuadrat. Nah, pada pertemuan berikutnya yang sekarang ini berarti bagian B nih, yang poin B. Kemarin kan ini kan A, yang A udah selesai semua nih persamaan kuadrat. Nah, yang poin B itu tentang menerapkan persamaan kuadrat. Oke, untuk menerapkan persamaan kuadrat itu kan ada dua nih. Ada menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya, dan yang keduanya adalah menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar persamaan kuadrat yang lain. Oke, berarti dari dua cara ini kita gunakan dulu yang pertama, atau kita selesaikan dulu untuk hari ini. Yang pertama dulu yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Oke, langsung saja kita buka materinya. Jangan lupa siapkan buku tulisnya ya, untuk ditulis materinya dari awal yang ini ya, tentang menerapkan persamaan kuadrat. Oke, nah di sini yang pertama itu kan yaitu menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Oke, sini ada dua ternyata caranya yang diketahui akar-akarnya itu. Yang pertama adalah dengan rumus perkalian faktor yang ini. Kemudian yang kedua itu dengan rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, perkalian faktor gimana nih rumusnya? Ada X min X1 dikali dengan X min X2 sama dengan 0. Nanti dari sini kita selesaikan lagi. Kemudian yang kedua itu ada X kuadrat min X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, ini rumus yang kedua dengan rumus jumlah dan hasil kali akar. Kenapa dinamakan rumus jumlah dan hasil kali akar? Nah, di dalam sini kan ada jumlah, kemudian ini juga ada hasil kali. Oke, langsung saja nih kita terapkan atau kita aplikasikan ke contoh soalnya. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya A negatif 8 dan 3. Kemudian yang B ada negatif 2 dan 3. Oke, kita selesaikan yang A dulu. Oke, caranya kan ada dua nih, kita satu-satu ya. Pertama itu dengan perkalian faktor. Berarti untuk yang A itu kan ada min 8 dan 3 kan ininya X-nya. Oke, kita tulis dulu. Nah, ini kan ada dua, berarti yang min 8 kita misalkan dengan X1. Kemudian yang 3 kita misalkan dengan X2 ya. Karena kan di rumusnya itu ada X1, yang ini ada X2. Oke, kita selesaikan dulu yang cara 1. Yang ini kan cara 1 dengan perkalian faktor. Kita tulis dulu yang di sini cara 1. Aduh, maaf ya ini mengganggu saja. Cara 1 kita tulis di sini dengan perkalian faktor. Nah, masukkan di rumusnya nih. Ada X min X1, kita tulis di sini. X min X1 kemudian dikali berapa tuh? X min X2. Oke, betul sekali. Kemudian sama dengan 0. Gimana nih Bu caranya sampai di sini? Nah, perhatikan di sini. Ini ada X1 dan X2. Yang di sini X1 dan X2 kita ganti dengan negatif 8 dan 3. Oke, berarti yang
X-nya itu yang X-nya saja tetap kita tulis di sini. X min X1 berapa nih? Ini kan min 8. Ingat, min sama min jadinya plus di sini. Kenapa bisa plus, Bu? Karena kan ininya min, kemudian ketemu sama min, berarti jadi positif dong kalau min dikali min. Oke, tetap ya. X-nya tetap, kemudian negatif X2. X2-nya berapa? 3. Nah, ini kan 3-nya positif kali negatif, itu kan tetap negatif, berarti tetap di sini negatif 3. Oke, sama dengan 0. Oke, paham? Sampai di sini? Paham ya? Kalau sudah paham, lanjutkan. Nah, kalau sudah sampai di sini, berarti kita operasikannya gimana? Kita operasikan dengan cara SCTV. Gimana nih? Depan kali depan, kemudian depan kali belakang. Berarti kan X kali X, kemudian tengah kali depan, tengah kali belakang, seperti itu kan. Oke, coba yuk kita operasikan. Berarti X kali X itu X kuadrat. Kemudian X kali min 3 berarti min 3x. Ya, ininya kecoret. Min 3x ya. Kemudian tengah kali depan berarti 8 kali X. Ini kan positif kali positif, jadi tetap positif 8x ya. Kemudian yang mana lagi nih? Terakhir, tengah kali belakang berarti 8 kali min 3, positif kali negatif itu negatif. 8 kali 3 adalah 24. Oke, good. Nah, udah kan? Udah semua kan dikalikan, berarti tulis di sini kan ini sama dengan 0 tetap. Oke, sampai di sini paham? Oke, silakan dipahami dulu. Nah, kalau sudah kita operasikan lagi. Di sini ada yang bisa diselesaikan tidak? X kuadrat min 3x ditambah 8x dikurangi 24. Nah, di sini kan ada negatif 8x ditambah negatif 3x ditambah 8x. Itu kan bisa diselesaikan. Yaitu berapa? Utang 3 bayar 8. Berarti masih kembalian 5. 5-nya positif ya. Karena negatif 3x ditambah 8x sama dengan 5-nya adalah positif. Berarti kita tulis di sini x kuadrat ditambah 5x min 24 tetap, karena tidak bisa dioperasikan lagi sampai di sini. Oke, paham ya? Paham dong. Berarti hasilnya itu berupa persamaan kuadrat, karena di sini kan judulnya adalah menyusun persamaan kuadrat. Berarti dari akar-akar ini kita cari persamaan kuadratnya itu berapa. Nah, ini persamaan kuadratnya x kuadrat ditambah 5x dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, ini cara 1. Kemudian kita kerjakan yang berikutnya, cara 2. Nah, antara cara 1 dan cara 2 itu pasti nilainya atau persamaan kuadratnya itu adalah sama. Jadi, kalau berbeda berarti itu ada pengerjaan yang salah. Nanti coba cek kembali. Oke, kita kerjakan cara kedua. Itu kan ada x kuadrat dikurangi, kita tulis di sini. X kuadrat dikurangi
X1 ditambah X2. X2X ya, ditambah hasil kalinya X1 dikali X1 dikali X2 ya. Kemudian sama dengan 0. Oke, ingat X1-nya yang mana? Yang ini negatif 8. X2-nya berapa? X2-nya adalah 3. Berarti kita tulis di sini dulu nih, tetap X kuadrat minus. Nah, X1-nya kita masukkan. Tadi X1 adalah negatif 8. Kita ganti X1-nya negatif 8 ditambah X2-nya berapa? X2-nya adalah yang ini kan 3. Oke, berarti 3, kemudian dalam kurung ada X lagi nih, tetap kita tulis X. Yang diganti adalah X1 dan X2 nya saja. Kemudian X1 lagi berapa tadi? Negatif 8. Kalau negatif itu diberi tanda kurung ya, biar tidak bingung. Oke, kemudian dikali X2 nya berapa? X2 nya adalah 3. Kita tulis di sini 3 sama dengan 0. Oke, kemudian kita operasikan lagi nih sampai di sini. Paham kan? Masih mudah dong. Oke, pasti masih mudah kan? Oke, berarti X2 dikurangi negatif 8 ditambah 3. Berarti hutang 8 bayar 3. Berarti masih hutangnya adalah 5. Kita tulis di sini minus 5. Kemudian X-nya ini tetap X. Kemudian negatif 8 dikali 3 berarti negatif 24. Nih ingat, negatif kali positif, jadi tetap negatif 24 sama dengan 0. Oke, kemudian ini kita selesaikan lagi nih, ada negatif sama negatif kan, jadinya positif. Oke, kita tulis di bawah. Hasil akhirnya adalah X kuadrat positif 5X minus 24 sama dengan 0. Nah, sama kan antara cara 1 dan cara 2. Hasil dari persamaan kuadratnya adalah X kuadrat minus X kuadrat ditambah 5X dikurangi 24. Oke, sampai di sini paham ya untuk cara 1 dan cara 2. Cara 1 itu dengan metode perkalian faktor dan cara 2 dengan jumlah dan hasil kali akar. Oke. Nah, kalau paham, nanti untuk yang bagian B nih, yang ini ada X-nya itu X1-nya negatif 2 dan X2-nya adalah 3 yang ini nih. Silakan kalian kerjakan sendiri sebagai latihan. Jangan lupa materinya ditulis di buku catatan, kemudian latihannya juga sama di buku catatan semuanya. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau kurang paham nanti silakan tulis di kolom komentar atau japri ke ibu. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar dari persamaan kuadrat yang lain. Oke, sampai di sini ibu akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa materinya ditulis, kemudian tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you.